Halo, selamat pagi, selamat datang kembali dengan Flow lagi. Saudara-saudara, adakah di antara kalian yang pernah tahu atau kalian pernah mendengar tentang program au pair, program pertukaran budaya yang paling diminati oleh anak-anak muda? Karena apa coba? Karena program ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar bahasa asing, untuk belajar budaya asing, untuk tinggal di luar negeri, dan yang lebih kerennya lagi saudara, mereka dapat uang saku. Teman-teman anak-anak muda di sini pasti kalian sudah tidak sabaran tuh pengen mengetahui informasi selanjutnya tentang program ini. Siapa tahu suatu saat nanti kalian bisa mengikuti program ini, dan siapa tahu lagi mungkin kalian bisa tinggal di Swiss. So, untuk mengetahui informasi selanjutnya, selengkapnya tentang program ini, kita sambut tamu kehormatan saya, saudara-saudara. Tamu kehormatan saya hari ini, karena hanya dia yang bisa menjelaskan sedetail mungkin. Mari kita beri tepuk tangan kepada si cantik Sarah. Halo, perkenalkan nama aku Zahra Nuradila. Kalian bisa panggil aku Zahra. Aku berasal dari Bandung. Sarah, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik, super sekali. Betah tinggal di Swiss? Betah, alhamdulillah. Sudah berapa lama sih Sarah kamu tinggal di Swiss? Untuk sekarang itu sudah masuk bulan keempat. Berarti sudah 3 bulan lebih lah. Oh, sudah 4 bulan Sarah tinggal di Swiss. 4 bulan kurang. Sarah, bisa minta tolong kamu menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan program au pair? Siapa sajakah yang bisa mengikuti program au pair ini, dan persyaratan apa sajakah yang dibutuhkan untuk menjadi seorang au pair? Nah, pertanyaan ada 3 Sarah, kamu harus banyak menjawab juga ya. semuanya. Pengertian au pair yaitu program budaya bahasa di mana kita bisa belajar budaya, juga bahasa negara yang dituju atau negara asing tersebut, dan tinggal di rumah host family atau guest family atau juga bahasa Indonesianya itu keluarga angkat dalam kurun waktu tertentu. Singkatnya begitu. Nah, karena au pair itu berasal dari kata Prancis atau bahasa Inggrisnya bisa diartikan on a pair atau juga equal, atau kalau misalnya secara harfiah bisa diartikan saling berbalas jasa atau saling support, di mana nanti kita di tempat host family itu dapat beberapa privilege seperti bisa tinggal di sana, terus juga dileskan bahasa negara tersebut. Kalau misalnya kasusnya di Swiss itu, dan saya tinggal di kanton yang berbahasa Jerman, jadi saya dileskan bahasa Jerman. Terus habis itu juga fasilitas lainnya yang diberikan kepada kita. Nah, timbal balik dari kita sebagai au pair itu salah satunya dan paling utama adalah menjaga dan berbagi tanggung jawab akan anak-anak di rumah host family tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi kakak yang paling tua di rumah. Untuk siapa saja yang bisa ikut au pair, setiap negara dia punya regulasi atau peraturannya yang berbeda-beda. Nah, untuk Swiss ada rentan usia yakni 18 sampai 26 tahun terakhir, dan itu bisa berganti setiap waktunya si peraturan tidak tersebut. Tentu ya? Ya, tidak tentu. Dan karena balik lagi ini adalah program untuk anak muda, jadi itulah mengapa si usianya itu masih cenderung ya di usia-usia muda ya, teenager. Terus juga perempuan dan laki-laki mereka bisa, tapi kebanyakan sih yang aku tahu itu persentasenya memang wanita lebih banyak. Ya? Kenapa sih lebih banyak mereka memilih wanita ketimbang laki-laki? Nggak ada spesifikasi alasan, tapi bisa dilihat dari keinginan si host family yang kebanyakan mereka requestnya itu tuh pengen perempuan. Ya mungkin ya, based on pengalaman, mereka lebih nyaman anak-anaknya di handle oleh perempuan. Lebih keibuan mungkin kali ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga laki-laki punya sifat-sifat tersebut. Ya, tapi ternyata faktanya memang lebih banyak perempuan ya. Dulu Zara kuliahnya di mana? Dulu
which is nggak terlalu lama. Sebelum ini satu tahun yang lalu aku baru lulus. Aku kuliah di Fakultas Seni dan Desain di Institut Teknologi Bandung. ITB, universitas bagus tuh. Alhamdulillah. Salah satu universitas bagus di Indonesia. Iya, terus aku lulus 2020 Oktober. Barusan. Yes. Dan ya, aku berangkat ke sini Januari. Terus kenapa kamu memilih program ini? Alasannya? Karena aku pengen lanjut program master atau S2 di Jerman atau di Swiss. Jadi keren banget. Ya, insya Allah. Jadi aku sudah mengatur planning di mana apa aja requirement yang dibutuhkan, salah satunya bahasa. Itulah mengapa aku tertarik sama si program ini, karena selain kita bisa belajar budaya, juga kita belajar bahasa secara formal ya, yaitu les. Terus setelah itu juga kamu salah tidak satu kaget lagi ya masalah itu juga betul, masalah adaptasi. Jadi aku bisa sudah 1 tahun adaptasi di Eropa, jadi ntar tidak kaget lagi. Sama yang terakhir masalah biaya. Nah itu karena ya aku niat kalau misalnya nanti insya Allah keterima di Jerman misalnya, itu kan ada syarat, salah satu syaratnya harus nyimpen deposit atau jaminan ya. Memang di Jerman harus ada deposit? Berapa kira-kira? Sekitar 10.000 euro atau 170 jutaan lebih. 170 juta ya. Jadi ya sekalian nambah dan bantu orang tua, jadi nggak fully minta orang tua atau dari beasiswa, jadi aku juga punya pegangan uang. Nah itu jadi aku niat untuk saving si pocket money-nya. Terus proses kamu menjadi seorang au pair tuh seperti apa? Oke, jadi yang pertama itu kita harus tentukan dulu niat kita tuh ikut program ini untuk apa. Jadi kita harus punya goal yang jelas, dan juga harus, kalau misalnya aku sih berharap bisa mendongkrak si goal tersebut. Terus yang kedua juga tentuin negara apa yang mau kalian kunjungi, ibaratnya mau kalian apply. Setelah menentukan yang tadi dua itu, tujuan dan juga negara, kita masuk ke proses yang lebih prosedural, kayak misalnya mulai daftar di website khusus untuk menghubungkan au pair dan juga si host family. Atau ada cara kedua, ini menurut aku cara yang ada 2 cara. Iya, cara yang mahal, cuman ya kalian nggak begitu repot, yang yaitu kalian punya agen. Setelah kita udah mantep nih si profilnya, baru deh proses pencarian si host family. Karena di website ini tuh ada 2 peran gitu, kamu sebagai au pair mencari host family dan juga host family mencari si au pair. Maka dari itu si host family juga harus membuat si profil mereka semenarik mungkin supaya ada au pair yang mau tinggal di rumah mereka. Kayak gitu. Nah, proses pencarian ini tuh nggak semudah itu. Iya, we have to talk, we have to chatting, kan ada si kolom chatting di aplikasi, website teman-teman. Di website tersebut. Video call juga nggak? Itu kalau misalnya udah masuk tahap interview, ya sama host family yang ya sekiranya udah mulai mantep lah. Tapi juga itu belum pasti fix sama mereka. Kalau misalnya ternyata setelah interview tidak jadi, nggak masalah. Terus kalau di chatting itu apa yang pembahasan yang dibicarakan, apa saja yang dibicarakan? Oke, mula-mula itu yang pertama harus cari, pas aku masukin negara yang mau aku tuju berbahasa Jerman, yaitu Swiss, Jerman, juga Austria. Nah, habis itu aku cari tuh muncul banyak keluarga dengan profilnya masing-masing. Disitulah aku cari-cari, kayaknya ini cocok deh sama aku. Terus juga di sana dia ngejelasin kegiatan mereka sehari-hari di rumah seperti apa gitu. Nah, ada beberapa yang aku cocok, pas aku baca, wah ini menarik, aku pengen jadi bagian di keluarga tersebut misalnya. Nah, masuklah aku ke profil mereka, terus aku chat di kolom chat, aku menjelaskan aja kayak, hi, my name is Zahra, I'm come from Indonesia, I'm 22 years old. Jelasin bahwa kamu interest dengan keluarga mereka, kamu pengen menjadi bagian dari keluarga mereka, dan aku harap aku bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan dan lain-lain.
Terus ya kalian bisa bilang kalau misalnya kalian background dari seni dan desain, aku sih senang sekali menghibur anak-anak dengan karya-karya yang kreatif misalnya seperti itu. Nah kalau misalnya mereka tertarik, mereka pasti langsung chat balik kayak, oh aduh senang sekali bisa baca profil kamu, kami juga sangat tertarik begini. Kalau kemarin itu banyak banget ngomongin soal regulasi orang foreigners atau Auslander masuk ke negara Eropa karena lagi COVID kan. Bener. Jadi kita tuh di chat tuh bahas soal itu dan aku seharian dan aku berhari-hari tuh research dan tanya-tanya masalah visa untuk masa kemarin lagi pandemik. Dan ternyata ada beberapa negara yang nggak buka border. Terus komunikasi di website menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jerman, atau mungkin sebelumnya Zara sudah belajar bahasa Jerman di Indonesia? Iya, kemarin kasusku langsung hanya pakai bahasa Inggris. Oke, beruntung sekali ya. Yap, karena juga di profil aku nyantumin kalau aku belum pernah belajar bahasa Jerman, that's why aku berharap bisa dileskan bahasa paling basic, level paling basic yaitu A1. Nah, itu juga yang sebenarnya jadi kendala Kak Flo kemarin tuh kalau misalnya jadi Zara dapat di Jerman, karena ternyata untuk mendaftar au pair di Jerman kalian minimal punya kualifikasi bahasa Jerman A1. Nah, itu berarti aku belum di Swiss ada. Tidak membutuhkan. Nah, itu kenapa akhirnya jodohnya di Swiss. Tapi kan tidak semua ya, deh. Mungkin keluarga atau host family kamu bukan orang Swiss. Itu juga salah satu keberuntunganku, Kak Flo. Walaupun jadi gini, walaupun ada orang bilang kayak gini, walaupun di negara saya Swiss, dia tidak minta regulasinya nggak minta buat si au pair ini punya kualifikasi bahasa Jerman, tapi sedihnya itu di dalam rumah kadang kalau yang orang tuanya nggak pandai bahasa Inggris tuh mereka jadi susah berkomunikasi kan. Ya, benar sekali. Nah tapi puji syukurnya alhamdulillahnya di keluarganya Zahra itu mereka anak-anaknya sangat diberkati dengan multilingual, jadi mereka bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Inggrisnya luar biasa fasih. Terus juga mereka bisa bahasa Urdu karena bapaknya itu ada keturunan Pakistan Inggris. Jadi super sekali, aku bahagia. Terus apalagi Zahra, interviewnya belum kan? Oh iya benar, terlalu banyak pemaparan jadi lupa ya. Banyak sekali saudara ternyata. Setelah matching nih, nemu keluarga yang kayak jodoh tadi aku bilang. Nah, masuk ke tahap selanjutnya biasanya itu masuk ke interview, karena kan kalau chat nggak cukup ya, jadi kita harus ngobrol langsung. Akhirnya ada beberapa keluarga yang memutuskan, misalnya aku sudah oke, mereka juga udah oke, tinggal interview. Baiklah, akhirnya kami interview, ada satu yang keluarga dari Jerman, ada satu lagi keluarga dari Swiss. Sebenarnya harusnya 2, tapi akhirnya yang satu nggak jadi interview karena aku udah terlanjur jatuh cinta sama yang ini. Nah, pas interview itu seru banget sih kalau menurut aku. Apa yang ditanyakan saat interview? Walaupun nervous ya Kak, karena nervous juga pada itu online. Sebenarnya aku nggak nervous, cuman ya pasti orang bakal nervous. Apalagi kan bahasanya berbeda ya Kak Flo. Cuma kemarin aku berusaha untuk tidak nervous, cuman ya gitu kan baru ketemu orang baru nih yang akan menjadi calon keluarga, pasti gimana lah rasanya. Nah pas interview, wah aku seneng banget sama keluarga yang di sini karena anaknya kebetulan 2, terus yang paling kecilnya perempuan 3 tahun, kakaknya umur 9 tahun, walaupun lagi nakal-nakalnya tapi ya it's fine ya gak sih, normal. Itu masanya 9 itu tahun masanya dan nggak apa-apa gitu, sama-sama aja kita juga masih anak-anak kan, masih aku ngerasa ya aku bisa main dan matching aja sama mereka. Tapi yang paling aku senang adalah kelihatan dari cara bicara, terus juga cara mereka berdiskusi urusan anak dan job desk itu tuh sangat open minded, jadi terbuka gitu, kayak kamu maunya apa nih, kamu bangun jam berapa. Terus juga aku suka nanya anaknya tuh apa aja sih yang nggak boleh aku kasih tahu, kayak misalnya apa ideologi yang nggak boleh dibawa di rumah, yang jangan keluarga. Betul, jangan sampai kayak misalnya sesimpel anak tuh nggak orang tua tuh nggak marahin anak untuk jangan nangis. Jadi kan kalau misalnya kebanyakan orang jangan nangis. Nah kalau di keluarga ini tuh kalau nangis ya silakan nangis. Biarkan menangis. Iya, hal parenting kayak gitu justru yang aku belajar di sini. Terus juga kayak masalah mendengarkan anak, terus juga cara menanggapi anak yang itu sudah ditanyakan di awal interview. Iya, itu aku nanyain. Harus ditanya. Nah, itu banget, bener-bener Kak Flo. Jadi ini garis bawah ya teman-teman, siapapun nih kalian insya Allah kalau misalnya udah dapat
family dan udah masuk ke tahap interview, tanyain sedetail-detailnya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan di otak, jangan malu tanyain, karena ya kalau misalnya kamu udah terlanjur ke sini dan ntar pada akhirnya kalian nyesel, ya itu salah. Menurut aku ya itu salah kita, karena kita nggak detail. Harusnya kita tahu dari awal. Karena bule kan lebih suka yang Jujur. terbuka, jujur dari awal. Setuju. Jangan setelah sampai di sini baru, ternyata saya tidak mau seperti ini ya. Itu yang repot. Kamu sudah tanda tangan kontrak, itu yang masalahnya. Iya, betul. Nah, terus setelah proses interview, selanjutnya kamu dipilihkah atau kamu ditolak oleh keluarga yang ada di Swiss? Dipilih, hampir Tentu semuanya saja pas kamu masuk. dipilih. Bahkan yang di Jerman juga sedih banget ya, bilang, Ya. wah Zahra kamu udah dapat keluarga yang lainnya, udah deh nggak apa-apa katanya, mungkin suatu saat kita bisa ketemu katanya gitu untuk main biasa. Sampai Iya. segitunya. Iya. Oh, berarti kamu punya chemistry ya. Kamu tadi bilang kalau kamu punya 2 keluarga yang sangat tertarik dengan profil kamu. Keluarga yang di Jerman dan keluarga yang di Swiss. Iya. Nah, kenapa kamu memilih keluarga yang di Swiss? Oke. Alasan paling utama adalah aku merasa lebih cocok dari setelah interview. Itu paling penting ya Kak Flo. Ada klik ya? Ada rasa klik, ya bener. Ada moment of kliknya. Ya. Terus yang kedua itu ya karena alamnya. Karena aku mikir yes, okay, is the right choice. Karena dari ya klik tadi, terus juga alamnya ternyata juga lebih indah ya. Wah, kalian pasti udah tahu segimana kerennya Swiss Alam dari Swiss, ya. vlognya ini nih. Terus habis itu juga sama karena keluarganya Islam. Itu yang bikin orang tua aku jadi nggak khawatir. Itu. Oh, berarti keluarga yang di Swiss ini Muslim? Iya, dia oke. Muslim. Aduh, sumpah ini aku beruntung benar kamu beruntuk ya. banget. Sebenarnya nggak masalah non Muslim, Ya. tapi ada beberapa pertimbangan. Yang pertama dari segi makanan kan pasti udah jelas halal, we eat halal food di rumah. Terus juga sama aku tuh nggak perlu menjelaskan lagi kayak sebenarnya nggak masalah untuk nonis, pasti mereka ngerti kaflo Nggak kok. masalah di sini. Iya, kita butuh waktu setidaknya 5 menit 5 kali sehari untuk sholat misalnya. Tapi kan kalau untuk sesama muslim tuh ngerti gitu. Terus juga Ramadan juga kita bisa puasa bareng. Itu yang aku tunggu-tunggu. Ya. Kamu dikontrak berapa lama deh? Aku dikontrak setahun. Nah, itu juga regulasi di Swiss tuh agak unik. Jadi, jadi ternyata untuk program au pair itu kita hanya bisa apply dalam kurun waktu setahun, tidak lebih, tidak ya kurang bisa, tapi tidak boleh lebih dari setahun 12 bulan. Itu berarti kamu tidak bisa memperpanjang kontrak Iya, lagi. betul. Nah, itulah Kak Flo bedanya sama di Jerman juga. Kalau di Jerman misalnya banyak banget kasus di mana dia udah setahun nih kontrak di Jerman. Nah, keluarga itu misalnya masih senang nih sama si au pair tersebut. Ataupun si au pair itu juga masih pengen belajar bahasa Jerman, misalnya belum puas. Nah, mereka bisa apply lagi untuk tahun kedua, untuk tahun ketiga kalau nggak salah ya. Tapi kalau di Swiss, nggak bisa, ternyata cuma bisa setahun. Itu kenapa ya, Dek? Kalau yang aku tangkap dan yang host family jelaskan itu karena jangan sampai Swiss itu tuh, negara ini tuh gak mau sampai ada program au pair yang misunderstanding atau gimana ya, yang menyalahgunakan gitu, atau menjadikan si program ini itu tuh cuman alasan cuman bisa jalan-jalan doang, tapi sebenarnya pada akhirnya mereka nggak belajar tentang budaya dan bahasa gitu. Wah, itu keren banget. Saya setuju. Aku juga sekali, setuju. ya. Pekerjaan apa saja yang kamu lakukan di rumah? Job desk ya. Ya, job description-nya. Oke, jadi tadi dari si proses itu ini akan nyambung ke jawaban untuk pertanyaan tersebut. Setelah interview dan sudah fix, akan ada proses namanya taken kontrak. Nah, di kontrak itu semua job desk kita tertulis dengan jelas. Itu juga hasil dari diskusi bareng bersama si host family sebelum taken kontrak loh ya, yang tadi interview, chatting dan sebagainya. Bisa nggak disebutin? Bisa, boleh. Jadi pada saat kita mau taken kontrak, yang aku dapat itu selain juga ya kayak pocket money, terus juga di mana aku harus les bahasanya kayak di Migros Club Schuhe akhirnya. Terus juga jam aku harus kerja setiap minggunya tuh jelas banget Kak Flo, kayak kita dapat kayak kita dapat jadwal pelajaran sekolah aja gitu, jam matematika jam segini sampai segini. Nah, itu tuh jelas, kalau di sini semuanya jelas. Aku sampai kayak wow, ternyata sejelas ini ya si jadwalnya.
terus juga kapan kita libur, dan ada jatah libur juga loh ya. Kita dalam satu kontrak itu misalnya 1 tahun kontrak kita dapat libur tuh full 4 minggu. Nah itu juga tertera jelas. Terus juga nah menjawab dari si pekerjaan itu yang aku kerjakan di rumah. Itu aku tunggu-tunggu. Yes, itu juga based on discussion. Jadi itu setelah kami diskusikan di percakapan bersama host family. Yang pertama itu setelah bangun tidur, biasanya si ibunya duluan yang bangun. Tapi kan karena kita pada sholat tuh jadi ya udah bangunnya subuh. Tapi kalau misalnya mau tidur lagi nggak apa-apa karena punya jadwal yang pas nih. Misalnya aku hari Senin sampai Kamis. Jumat. Kamis. Karena hari Jumat tuh si anaknya pergi ke sekolah si yang kecil. Jadi misalnya aku bangun jam 8, terus habis itu aku keluar kamar, biasanya kita sering sapa ya seperti orang sini, Guten Morgen. Terus habis itu bantu si ibunya ayo kan suka nyiapin sarapan si anak-anak. Nah aku juga bantu kayak, halo ibu, ayo kita semangat pagi hari ini. Karena ibunya juga kerja kan setelah sarapan. Nah terus kita sarapan bareng, terus habis itu kakaknya itu masuk sekolah. Cuman di sini kalau yang aku rasa sih si kakak kalau di sini tuh anak-anak tuh nggak banyak bawa bekal. Kalau yang aku rasa ya, soalnya mereka jam ada ya break istirahat jam 12 siang tuh mereka pada pulang ke rumah, jadi nggak perlu bawa bekal. Jadi aku nggak nyiapin bekal. Terus habis itu langsung aku fokus ke si yang kecil nih, si kecil yang perempuan ini. Itu apa saja yang kamu lakukan dengan dia? Seperti kamu menjadi seorang kakak. Ngapain tuh sama si Ade ya, main, terus entertaining dia, terus kadangnya belajar. Oh ya ini satu lagi yang harus jadi garis bawah buat teman-teman. Kita tuh di sini memang kita jadi au pair tuh kan niatnya belajar budaya bahasa. Tapi kan kalian juga kan dituntut menjadi kakaknya adik-adik kan yang di rumah. Ya, nah gimana sih kalian sebagai seorang kakak di rumah gitu, bukan cuma jadi teman partner bermain doang, tapi juga kalian harus punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak tersebut. Nah itu sih menurut aku ya itu salah satu tanggung jawab yang besar menjadi au pair, dan kalian harus sadar itu dari pertama kalian memilih untuk melewati jalan menjadi au pair ini gitu loh. Kalian harus tahu kalian tuh juga punya tanggung jawab mendidik si anak-anak tersebut. Nah itulah makanya aku selalu ini sih berusaha buat ngasih ideologi yang baik, tapi juga itu ideologi itu juga udah aku tahu itu tuh valid buat dikasih tahu ke mereka. Nah oke. Setelah si kakak pulang nih jam 12, nah kita makan lunch, makan siang sama-sama. Karena ya of course kalian jangan makan beda lah, soalnya kan sama-sama. Itu kalian tuh keluarga mereka cuy, jangan merasa ada gap, pokoknya you are part of family. Terus habis itu habis makan kakaknya balik lagi tuh ke sekolah, kadang biasa ada waktu spare time dia main tablet. Dan kamu kasih berapa menit atau berapa jam per hari untuk main tablet atau main gadget? TV, ya? Oke, kalau misalnya itu juga based on discussion, nggak mungkin aku menyimpulkan sendiri. Nah, kalau misalnya yang aku udah sama orang tuanya diskusiin, si kakak itu paling maksimal nih ya sehari lagi hari sekolah itu 1 jam sampai 1,5 jam main tablet. Jadi kalau misalnya dia mau mainnya di pas lagi lunch time ya udah berarti ntar pas pulang sekolah jangan main tablet lagi. Tapi kalau misalnya tapi kalau misalnya dia nggak main pada siang hari ya ntar pulang sekolah pas sorenya dia bisa main kayak gitu. Nah kalau untuk Ade dia agak punya spare time yang agak banyak buat menikmati si gadget, karena dari situ juga dia belajar kayak alfabet, terus juga number, terus juga belajar bernyanyi, berhitung dan sebagainya itu dari televisi atau dari tab. Maaf, berapa tahun dari yang adiknya? 3 mau masuk 4 tahun ini. Okay, ya. Kalau kakaknya masuk 10 tahun ini. Itu juga nggak sekali dalam 1 malam kita bisa ngerti masalah parenting seperti itu. Harus, kalau aku sih merasa di 2 bulan pertama itu berat banget, kayak ya ampun, oh my god, banyak banget yang harus dipelajari. Terus dilakukan. Iya. Dijalankan. Betul. Apalagi ini tuh nggak main-main, kamu megang anak orang gitu, tanggung jawabnya besar. Ya. Dan kamu harus beneran jadi orang yang kakak yang baik yang bisa jadi teladan lah ya, contoh buat mereka. Terus lanjut apa lagi? Malamnya apa yang kamu lakukan, kalian lakukan? Oke. Oh ya, ini juga kalian jangan salah, kita bukan cuman ngebantu buat ngurus si kecil, berbagi tanggung jawab akan anak, tapi juga akan rumah. Karena kan kalian
menjadi salah satu part of rumah tersebut kan. Nah, gimana nih, aku mau tanya ke kalian, kalau kalian jadi kakak paling besar di rumah, otomatis orang tua kalian yang lagi kerja itu kan mengharapkan kalian membantu setidaknya household, light household atau pekerjaan rumah ringan gitu. Kayak misalnya nih, berantakan sofa, ya kalian harus punya inisiatif. Ya, menurut aku sih itu inner ini sih, Kak Flo. Itu datang sendirinya dari hati. Iya, itu kayak apa ya, kayak basic manner, kayak common sense menurut aku, yang harusnya kalian juga either di ketika lagi program au pair atau lagi di rumah kalian sendiri, itu juga harus kalian lakukan gitu. Siapa sih yang suka kotor gitu loh. Selanjutnya? Oke, dari pas lunch terus kakaknya pulang. Nah, habis lunch kakaknya balik ke sekolah. Nah, di waktu spare time evening itu, not evening, afternoon ya, itu siang hari, siang ke sore. Itu biasanya aku melakukan banyak kegiatan outdoor bareng si kecil. Nah, seperti itu yang aku suka. Ya, paling ke taman, terus juga ngajak ke playground. Di sini banyak banget playground, itu sih kerennya Eropa. Hampir semua fasilitas 200 meter gratis. Terus habis itu juga kita suka ke lake, ke danau. Terus habis itu kadang cuma sekedar jalan-jalan explore, ya piknik, kadang iya betul. Iya betul, itu keren banget sih. Jadi di sini tuh aku paling seneng kalau misalnya udah keluar, begitu udah jalan jauh, biasanya kita minggir, terus kita makan bekal yang kita bawa gitu, kayak snack, pretzel kecil-kecilan, terus juga bawa jus atau bawa milk. Terus abis itu udah deh main lagi, terus kita balik ke rumah sekitar jam 4-an. Nah, itu sebenarnya aku harusnya udah selesai kerjanya tuh, Kak Flo, di kontrak jam 4 jam 5 tuh. Tapi karena hati ini seneng banget ya sama si adik-adikku, jadi aku masih pengennya nemenin mereka, soalnya aku ngapain gitu di kamar. Kalau misalnya ada kegiatan kayak nelfon mama, nah aku manfaatkan di jam setelah aku kerja itu jam 4 jam 5. Tapi kalau nggak ada, terus juga aku nggak ada PR les di tempat les, ya udah main aja terus sama si anak dan diskusi bareng orang tuanya, kayak punya keluarga gitu loh. Kadang kalau misalnya aku lagi sedih juga, aku suka cerita kayak ke si ibunya, ibu aku hari ini ngerasa bete gara-gara misalnya ada yang aku pergi ke Coop supermarket, terus si kasirnya jutek kayak gitu. Aku tuh bisa ceritain kayak kamu punya ibu gitu di sini. Terus kayak misalnya aku di jalan gitu, tadi ketemu sama orang, terus diajak ngobrol, terus akhirnya sekarang jadi temen gitu, tuker-tukeran nomor. Terus aku ceritain semua ke si ibunya seneng gitu, kayak responnya kayak seperti ke anak. Seneng banget deh. Nah, itu kalian harus nemuin keluarga yang klik, kuncinya itu. Mungkin aku bisa klik di keluarga yang ini, mungkin juga si au pair A atau B atau C nggak klik di keluarga yang aku gitu. Kalau aku jujur aku nggak bisa gitu di keluarga yang diam-diam aja. Aku tuh pengen yang interaktif. Nah, kebetulan orangnya aktif. Iya, terus juga aku suka diskusi. Kamu disukai anak-anak. Terus juga aku suka anak-anaknya juga yang aktif. Jadi terus ada beberapa au pair yang man nggak suka aktif gitu. Aktif yang bagaimana? Yang nakalnya kelewatan atau kayak gimana? Jadi awal-awal tuh aku agak stres. Kenapa? Karena nih anak aktifnya tuh beyond. Dalam usia yang 9 tahun itu kayaknya. Wah, aktif banget kayak bisa dibayangkan. Iya, Kak Flo, maksudnya aktifnya itu tuh bukan dia aktif sendiri, tapi suka ngajakin gitu, kayak ayo lompat, ayo, kenapa aku jadi ngedance ya? Ya cuma ayo kita joget, ayo kita lompat, ayo kita lari kayak gitu kan. Oke, gitu. Terus kamu ngelakuin itu? Iya, tapi anehnya mungkin gara-gara udah aku lakuin dalam kurun waktu hampir udah 3 bulan lebih ini, jadi aku nggak ngerasa capek. Tapi awal aku ngerasa capek banget sih. Itu juga olahraga malah. Iya, dibikin sehat, bener-bener. Tapi ya gitu sih, kayak punya kakak, karena mereka tuh kalau misalnya nyaman sama kalian nih sebagai au pair, ya mereka akan menganggap kalian jadi kakak gitu ya. Kalau misalnya kalian punya adik, terus ada kalian jadi kakak, ya pasti adik pengen main kan sama kalian. Nah gitu aja. Tapi kamu juga bisa bilang tidak. Nah itu bisa banget Kak Flo buat nolak, karena itu haknya kita kan. Itu salah satu. Kalau kamu sudah tidak nyaman atau kebanyakan, betul gitu ya. Ya, terus juga bilang aja dan orang tuanya juga bisa bantu. Kayak misalnya kita ngomong, kadang yang umurnya kecil tuh kan nggak ngerti ya. Udah dibilang misalnya kayak gini, sayang aku nggak bisa nemenin kamu nih sekarang, soalnya aku ada
urusan di kerjaan saya di laptop gitu, aku ada sesuatu yang harus dikerjain. Tapi tetap dia datang. Iya, dia nggak ngerti kayak kenapa kamu gak mau main sama aku. Iya, aku mau main sama kamu tapi later ya kita akan main lagi kayak gitu. Nah kalau tetap nggak bisa, minta bantuan orang tuanya aja kayak sorry nih aku tadi udah jelasin tapi dia kayaknya masih belum ngerti, boleh kamu handle nggak? Oh ya oke sip kayak gitu deh. Jadi komunikasi nomor 1. Harus itu komunikasi penting, apapun harus dibicarakan bersama. Iya betul. Supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya. Ya? Betul banget teman-teman. Berarti kamu betah dong di keluarga ini? Alhamdulillah betah sejauh ini. Banget ya. Keluarganya baik. Kelihatan sekali keluarganya baik karena Zara setiap kali ketemu saya pasti senyumnya sumringah. Iya, orang bisa dilihat dari pembawaan ya kalau dia bahagia atau enggak. Zara, untuk menjadi seorang au pair, apakah kamu menyiapkan biaya khusus untuk program ini atau kamu dibiayain oleh keluarga angkat kamu, misalnya tiket pesawat atau visa atau apa gitu? Oke, baik. Untuk pengalaman yang aku pribadi nih Kak Flo, ya memang aku lumayan keluar biaya. Berapa kira-kira? Aku nggak total tapi bisa si judulnya aja. Itu yang pertama teman-teman kurang lebih visa itu aku juga ada bayar untuk visaku di sini. Kalau ada yang belum punya paspor juga kalian keluar uang biaya untuk bikin paspor. Paspor ya. Nah kalau paspor tuh kok nggak salah sekarang untuk paspor tuh 600.000. Terus kalau visa kemarin Zahra habis 1,8 apa 1,6, aduh aku lupa antara itu, pokoknya nggak sampai 2 juta. Terus setelah itu of course kalau menurut aku ya Kak Flo akan banyak biaya dalam urusan kebutuhan pribadi, kayak misalnya baju hangat, kan itu kita di sini di Indonesia 2 musim, mana ada kita punya thermal baju gitu. Nah itu juga aku siapin coat. Kecuali kalian memang udah pengen niatin buat beli di Eropa ya, jadi kalian nggak usah beli di Indonesia, tapi aku siapin di Indonesia, aku bawa jaket dingin dan lain-lain. Terus juga untuk biaya transportasi ya, si pesawat itu kalau untuk yang Zahra dapat itu aku nggak dibiayain, jadi pas berangkat biaya sendiri pesawatnya. Dari Indonesia ke Swiss. Ya. Terus nanti kalau pulang? Nah kalau pulang itu dikontrak, karena kan kita based on kontrak aja ya Kak Flo, karena di kontraknya disebut aku berangkatnya dibiayain tapi di pulangnya dibiayain, jadi one way aja dibiayainnya. Makanya kemarin juga udah diskusi sama host family, mereka bilang ntar kamu pulangnya dibiayain sama kami, karena sesuai kontrak. Ya, apalagi misalnya kamu meninggalkan reputasi yang baik. Iya, pokoknya kalian apa ya bahasa Indonesianya itu apik-apik ya. Harus apik-apik lah. Harus baik-baik dengan host family-nya. Niat kalian juga harus lurus ya guys. Nah dari host family kamu apa saja yang mereka keluarin untuk biaya kedatangan kamu ke sini? Oh itu juga nggak sedikit tuh Kak Flo. Apa yang mereka keluarin? Untuk di Swiss ini juga salah satu yang beda dari negara. Aku nggak tahu ya, mungkin ada negara lain yang seperti ini regulasinya. Tapi di Swiss untuk program budaya dan bahasa au pair ini, si host family harus mendaftarkan ASO. Mereka tuh harus punya agen yang melindungi si au pairnya di sini. Jadi, that's really good. Switzerland is very safe for everyone. Jadi mereka punya agen. Iya. Jadi kalau ada apa-apa, even untuk foreigners seperti aku tuh harus dilindungi dari agen. Jadi kalau ada apa-apa kamu bisa lapor ke si agen tersebut. Nah itu kerennya. Jadi aku bersyukur lah ya Kak Flo, ini seperti menurut aku keberuntungan lah. Ya Tuhan baik. Nah jadi si agennya nggak apa-apa aku sebut namanya Profilia. Jadi keluarga aku tuh choose agen namanya Profilia. Si Profilia ini yang ngasih aturan untuk si host family-nya, justru kamu harus memperlakukan si au pair ini sebagai ini. Kamu harus ngasih tahu banyak budaya, harus ngasih tahu banyak bahasa dan segala macam, bantu dari segi A, B, C. Nah terus juga itu of course si host family bayar kan ke si agennya. Pasti. Terus yang kedua itu bayar visa. Ternyata mereka juga ada membantu, jadi gini, sebelum Zahra ke Embassy Indonesia, Zahra tuh dapat surat izin dari
Switzerland untuk menetap di sini. Jadi sebelum itu, maka dari itu si profil dia ini tuh minta aku buat ngasih motivation letter, itu penting. Motivation letter, terus juga ngasih CV, bahkan aku diminta buat ngasih CV aku, terus akte kelahiran dan lain-lain, supaya ntar diolah, dan kalau misalnya kita qualified dan negara ini rasa kita mereka membutuhkan kamu, iya, kamu terus masuk kualifikasi, kriterianya. betul. Akhirnya masuklah keluarlah namanya otorisasi, namanya surat otorisasi. Nah, surat itu adalah surat yang kayak oke, we are deal, you come to our country, kamu datang ke negara kita, kamu boleh kayak gitu. Nah, itu juga bayar, itu hubungannya kayak kita bisa sebut itu birokrasi visa lah ya. Nah, orang tua angkatku bayar untuk itu. Karena ya pasti ada orang yang ngurus ya, yang harus dibayar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu mereka membiayai namanya asuransi. Oh iya, penting sekali di Swiss, penting asuransi. Tidak ada yang tinggal di sini tanpa asuransi. Ya, wow. Nah, si asuransi ini kebetulan aku dapat dari AXA Swiss ya. Yes. Nah, itu juga dibiayai sama si host family fully selama setahun. Udah itu banyak juga ya mereka. Di awal makanya juga aku ya mereka mengeluarkan biaya untuk kedatangan kamu. Yes, very blessed. Maka dari itu aku nggak, ada orang kan bilang, ih kok Zara mau sih biayain pesawat, kan menurut aku tuh nggak ada apa-apanya gitu, dengan usaha, dan bukan hanya uang mereka yang mereka korbankan ya, tapi usaha waktu mereka juga buat ngurus-ngurus si berkasnya aku di Swiss pada saat sebelum aku datang tuh juga wah sangat apresiasi sih. Karena menurut saya Zara nih sangat beruntung sekali ya teman-teman. Saya jarang sekali dengar ada au pair di Switzerland, karena yang saya dengar au pair tuh paling di negara tetangga ya. Kalau di Swiss jarang sekali. Makanya kalau Zara sampai ke sini, dia sangat beruntung saudara-saudara, karena di Swiss regulasinya bagus dan ketat. Keluarga host family-nya tidak bisa buat sembarang-sembarang dengan au pair. Kalau ada apa-apa, Zara bisa lapor ke agennya, dan kalian tahu apa yang akan terjadi dengan host family, pasti dapat semacam teguran dari agen tersebut. Ya. So itulah beruntungnya Zara ya. Itu Zara, kamu beruntung deh bisa sampai au pair. Alhamdulillah. Di sini. Jadi kamu tuh nyaman di sini. Setelah sampai di Swiss, ada nggak biaya lain yang Zara keluarkan? Kayak traveling atau telepon ya, provider number. Oke. Karena di kontraknya Zara nggak tertera bahwa host family itu menanggung namanya kartu perdana lah ya. Itu jadi aku juga keluarin kartu perdana per bulan. Terus juga untuk traveling kayak kemarin aku ke Zurich itu juga ya budget sendiri yang mana aku bisa ambil dari si pocket money. But it's fair enough menurut aku, karena ya kamu udah makan gratis, tinggal gratis, fasilitas gratis yang didapat. Kamu hanya mengeluarkan sebagian kecil dari pocket money kalian, ya kan? Iya. Terus fasilitas apa saja yang kamu dapatkan di host family? Semuanya ya? Iya. Pokoknya karena kita jadi kakak nih ya, kamu jadi punya fasilitas sama seperti si anak-anak. Adik-adik ya. Iya, kayak aku punya kamar sendiri. Terus juga kalau misalnya gitu ya, si host family-nya punya alat olahraga ya kamu bisa pakai, punya sepeda kamu bisa pakai, tapi komunikasi itu mobil, kalau misalnya kalian punya lisensi ini ya, drive license internasional, kalian bisa pakai mobil atau motor. Terus juga sepeda. Terus habis itu juga kalian bisa makan bareng kan, itu menurut aku privilege yang luar biasa. Karena ya menambah satu keluarga di rumah kan pasti menambah pengeluaran ya kan. Pemasukan lagi. Kemana sih? Terus abis itu juga dapat privilege belajar bahasa, itu ya jelas ya Kak Flo. Kita dileskan bahasa. Kamu belajar bahasanya di mana? Di Migros Club Schule. Sudah level berapa sekarang? Masih A1, tapi insya Allah ntar masuk April tuh ada tes. Untuk A1-nya. Betul. Terus aku juga nanya apakah aku bisa lanjut lagi level selanjutnya. Setelah diskusi, ya boleh katanya. Aku harap bisa B2 deh. B1 udah oke.
Nanti selanjutnya kalian akan dengar saya berbicara dengan Zara dengan menggunakan bahasa Jerman. Keren kan? Kamu kerjanya per hari berapa jam dan liburnya kapan saja? Oke, aku sesuai kontrak kerja per hari itu 6 jam. Hanya 6 jam? 6 jam. Jadi seminggu itu aku kerja 5 hari kerja, jadi 30 jam. Dan Sabtu Minggu itu libur. Maka dari itu aku bisa main sama Kak Flo hari ini. Terus dalam 1 tahun kontrak itu kamu dapat jatah libur selama 4 minggu atau 1 bulan full. Jadi itu kamu bisa pakai di bulan apapun. Yes. Dan bisa gunakan kemana saja? Iya, betul. Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu saudara-saudara. Berapakah pocket money-mu yang kamu dapat setiap bulannya? Oke. Kalau dari average di rata-rata di Swiss itu sekitar 500 sampai 1000, 500 sampai 900 lah. 1000 itu agak jarang biasa, ya. Tapi besar ya untuk lumayan, au pair ya. Lumayan. Dapat makan gratis, terus rata-ratanya 500 sampai dengan 900-an. Itu itu besar menurut saya. Betul. Dan kalian jangan boros karena di sini mahal apa-apa. Benar. Uang segitu sebenarnya kalau untuk dipakai di sini itu sedikit ya Kak Flo. Benar sekali. Tapi kalau kalian saving, apalagi untuk biaya antar kalian kuliah misalnya S2 di Indonesia atau di Jerman, itu uang yang banyak menurut aku. Ya. Itulah kenapa Zara tidak pernah beli baju baru. Ya beli sih 1-2 kali tapi diskon cuy. bagus. Ya kan? Patut dicontoh. Di sini diskon bagus guys. Ya, teman-teman patut dicontoh ya. Ada nggak pengalaman buruk yang pernah kamu dengar seputar au pair? Mungkin dari teman atau yang pernah kamu baca di internet? Di internet ya. Banyak banget Kak Flo, jujur Zahra sampai pertama tuh sempat ragu ikut apa enggak ya, apa nggak usah aja karena gitu. Sudah dengar pengalaman tidak enaknya. Iya. Oke deh, kita ambil satu pengalaman. Aku punya satu kenalan, dia au pair di Jerman. Kebetulan dia baru lulus SMA, jadi usianya above 18 sampai 19 tahun ya. 19. Nah, dia ini datang ke Jerman, ya bilangnya dia pengen ini kan belajar bahasa budaya. Tapi sesampai di sini ternyata di minggu-minggu pertama dia mengeluh bahwa aduh ternyata anaknya kayak begini, keluarganya kayak begini, aku nggak bisa komunikasi. Nah ini harus garis bawahi juga nih Kak Flo, komunikasi itu nomor 1, sumpah. Aku juga berpikir kalau di keluarga aku yang sekarang pun aku nggak bisa berkomunikasi, nggak akan aku bisa senyaman ini Kak Flo. Benar sekali. Karena gimana caranya kalian punya satu pertanyaan atau kalian punya maksud, tapi kalian tuh nggak punya media untuk menyampaikannya, yaitu bahasa gitu. Nah itu sangat konkret kalau menurut Zahra. Aduh aku nggak bisa kebayang, dan apa yang dialami oleh temanku ini. Teman kamu tadi ya. Karena salah satu penyebab dia jadi kesulitan adalah bahasa. Tapi kan setidaknya sebelum dia kesini kan sudah harus dikomunikasikan, harusnya mau pakai bahasa apa di rumah, mau pakai bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Ternyata di rumah tuh pakai bahasa Jerman Kak Flo. Dan kalaupun tapi kan persyaratan sebelumnya kan dia harus bisa bahasa Jerman. Nah A1-nya tuh ternyata dia nggak lancar-lancar amat. Aku juga nggak begitu ngerti. Nah terus yang nomor 2 adalah dia nggak begitu bisa bahasa Inggris. Jadi kalaupun si host family-nya mau ngejelasinnya pakai bahasa Inggris, she didn't know that much gitu. Nah itu sedihnya. Itu bahaya saudara-saudara. Harus ya prepare. Teman-teman, benar, kalian dari awal harus prepare semua, harus bilang dengan jujur supaya jangan sudah sampai di sini, sampai di Eropa kewalahan kalian. Sayang, kasihan. Terus bagaimana kelanjutan dari keluarganya? Apa masih tetap dia bekerja di sana atau? Oke, akhirnya dia pindah dari keluarga yang satu ke keluarga yang kedua. Kalau yang aku dengar dia carinya tuh dari Facebook, si keluarga yang kedua. Nah dari yang keluarga yang kedua juga dia nggak nyaman juga, dia bilang. Kasian banget. Iya, terus setelah itu dia udah keluar lagi dari keluarga yang kedua. Sekarang dia stay kayaknya di rumah teman Indonesia dia yang sudah di tidak Jerman. Bekerja lagi. Iya, nah satu nih yang jadi kendala Kak Flo, yaitu visanya jadi nggak jelas. Dia kan masuknya kan berarti ini kan visa harus ada employer kan. Nah employernya udah ganti yang kedua, dan sekarang dia tanpa employer, jadi visanya nggak diperpanjang Kak Flo, jadi udah habis. Dia harus pulang ke Indonesia dong. Iya, maka dari itu aku bilang kamu pokoknya hubungi embassy. Zara, jika ada teman-teman yang menonton video ini, mereka mau mengikuti program ini dan mau seperti Zara, mereka cari informasinya di mana? Mereka
cari websitenya di mana? Bisa nggak Zara sebutin websitenya? Bisa. Oke. Ada 2 website yang besar, yang menurut aku sih lumayan banyak orang gunain. Itu yang pertama yaitu aupairworld.com. Oke, nanti saya tulis di bawah sini ya. Yes. Terus yang kedua aupair.com. Yes, aupair.com. Sama aupairworld.com. Oke. Nah, teman-teman, kalian bisa cek di situ ya, bagaimana persyaratannya atau bagaimana regulasinya. Semuanya tertera di sana. Terus selanjutnya Zara? Kalian harus banyak baca. Harus banyak baca. Itu penting. Jangan cepat-cepat. Iya. Tapi tidak baca dari atas sampai ke bawah ya. Ya, betul. Supaya jangan menyesal di kemudian hari nanti. Jadikan pengalaman au pair ini pengalaman yang sangat berkesan, sangat berharga. Kalian bisa tinggal di luar negeri seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Betul. Pokoknya semangat. Zara, kamu punya nggak catatan atau pesan-pesan untuk teman-teman yang sekarang lagi menonton video ini? Oke. Yang pertama, menurut aku kalian harus punya goals sendiri yang keluar dari dalam diri kalian sendiri secara sadar. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan tanpa pengaruh orang lain. Yang pertama itu. Terus kalau misalnya memang au pair ada jalan yang kalian pilih dengan segala jenis alasan dan goals yang kalian punya, kemudian kalian harus pastiin nih keluarga yang mau kalian tempatin dan negara yang mau kalian tempatin itu benar-benar baik, dan juga yang negara semua baik tapi keluarganya harus baik dan sesuai dengan yang kalian mau. Harus klik sama kalian juga harus banyak nanya, kalian harus gali informasi masalah rumah, keluarga dan seisinya, anak-anaknya, orang tuanya, pekerjaan orang tuanya, terus kegiatan kalian dan sebagainya itu harus clear di awal sebelum teken kontrak. Benar. Terus juga kalian harus nyiapin mental baja sih kalau menurut aku, ya harus ada kedewasaan mental, tadi aku udah sebut, dan sedia bari. Terus setelah itu juga kalian harus mau belajar dan bekerja keras. Jadi di sini tuh semua orang tuh kerja keras. Mau dia orang biasa atau bisa dibilang miliuner, di sini itu nggak ada yang namanya orang kerja enak. semua ya. Semuanya kerja. Bahkan kalau kalian ke tempat umum kayak misalnya stasiun, semua orang tuh sibuk dan kerja gitu deh. Oke, kalau memang begitu berarti ada dampak, yaitu etos kerja di sini tuh berarti bagus dong. Nah itu yang harus kalian punya dan kalian belajar lah. Terus ritmus ya, di sini orangnya cepat. Betul. Terus kalian juga belajar untuk cepat mengerjakan sesuatu, cepat, tepat. Terus juga kalian, kalau menurut aku mental yang harus disiapin adalah salah satunya itu harus tahan di bawah tekanan. Tahan di bawah tekanan, karena di sini tadi yang Kaful juga pasti sudah tahu ya, orang-orangnya dituntut dengan apa ya? Profesionalitas, waktu, ketepatan waktu. Ya betul. Tapi it's not a bad things untuk dipelajari gitu guys. Itu tuh sesuatu yang baik. Pengalaman yang berharga. Ya, kalau kalian punya kesempatan untuk menjadi orang seperti itu dan belajar menjadi orang seperti itu, why not? Siapa tahu suatu saat kalian akan terus menjadi orang seperti itu. Yes. Wow. Benar-benar. Luar biasa kan, berarti program au pair kalian berhasil. Betul. Budayanya beneran kalian serap yang bagus-bagusnya. Benar. Terus juga kalian harus, menurut aku ya Kak Flo, kita harus pakai logika. Di sini tuh banyak pakai logika dan jangan melibatkan perasaan, jangan baperan. Jangan baper. Harus terbuka. Yes, harus jujur, rasional, jangan baperan, karena di sini orang negur tuh beneran di depan muka. Bener. Tapi memang niatnya tulus buat negur, bukan buat jatuhin kita, bukan untuk niat-niat buruk lainnya ya Kak Flo. Mereka lebih suka tegur di depan. Dan tidak terbiasa untuk bicara di belakang. Itu hal baik juga guys. Terus selanjutnya kita harus jujur. Harus. Kita harus jujur. Mau seburuk apapun fakta yang kita punya gitu ya, kita harus jujur kalau menurut aku. Di luar hal yang privacy yang memang itu hak kalian untuk kalian simpan, tapi kalian harus jujur. Kayak misalnya ada masalah di rumah atau ada masalah dengan anak, atau kalian sesimpel tadi mau punya waktu sendiri gitu ya, dan kalian ngerasa terbebani, kalian harus bilang, harus jujur. Terus juga kalian harus open minded itu penting banget. Kayak kalau misalnya sedikit kalian sedih misalnya karena kultur yang A tuh nggak cocok
sama kalian, atau kultur yang band gak cocok sama kalian, cara orang tuanya begini tuh gak cocok sama kalian, ya kalian harus berpikir dengan kacamata orang sini aja gitu. Kalau itu tuh normal. Jadi ya kalian pasti grow to be a better person kalau menurut aku ya. Menurut aku itu jadi garansi sih kalian bisa jadi orang yang lebih baik kalau kalian benar-benar pengen belajar di sini. Nah, apakah kalian sudah puas mendengarkan penjelasan dari Zara yang panjang lebar sampai dia punya mulut berbusa? Maaf kalau kepanjangan ya. Kalau kalian belum puas, saudara-saudara dan teman-temanku sekalian, kalian bisa tulis di bawah kolom komentar. Kalian tanya, Zara pasti akan menjawabnya. Atau bila perlu, kalian langsung berkomunikasi dengan Zara. Kalian bisa follow Instagram Zara di bawah sini. Kalian bisa tanya sepuasnya, tanya apapun itu kalau kalian tertarik. Zara, terima kasih banyak ya Sama-sama. memberikan informasi sedetail ini, sudah membagikan informasi yang menurut saya pribadi sangat penting untuk teman-teman di rumah. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama Kak Flo. Semoga bisa bermanfaat informasinya untuk teman-teman. Dan terima kasih juga untuk waktunya. Dan untuk kalian di rumah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak yang sudah menonton video kami dari awal sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa apa, Zara? Bisa share ke teman-teman kalian. Ya, ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, kemana lagi? Sepupu kalian, ke pacar kalian, dan juga ke mantan kalian, jangan lupa. Kalau masih komunikasi. Siapa tahu mereka membutuhkan informasi ini. So, sekarang saya dan Zara mau pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ulang. Maaf. Nggak nyambung gitu. Kayaknya nggak nyambung gitu. Respon dia, kok nggak nyambung? Ini anak kok jelasin apa ya? Kok regulasi. Apa sih lo, Zahra nih, Zahra? Gimana sih lo gendut? Gue udah mau ngabisin space kamera lagi. Ini kakinya kayak bocah lagi. Sumpah dah. Lu nggak lihat sampai ke kaki. Panas banget bro. Kalau lo mau tahu nih, ini kagak pakai kacamata nih, mata udah kebakar nih. Kemarin dingin, sekarang panas. Kagak ada yang sempurna. Sumpah harus kapan ya? Bingung banget dah. Berapa lama kamu dikontrak? Ulang. Kok kayak pertanyaan apa kayak gitu? Berapa lama kamu dikontrak? Berapa lama kamu dikontrak? Ngomong nggak? Ngomong nggak? Untung gak kaget. Berapa lama kamu? Berapa kamu dikontrak? Mau kontrak mau kontrak? Kalau Kak Flo buat begini itu berarti Zara harus lihat kamera ya. So. Kalau Kak Flo lihat begini. Iya. Aku juga bingung ini apa ini? Ini tanda apa ini? Aku mikir keras loh. Apakah aku harus berdansa? Oke. Rocker juga manusia. Wih, nyanyi This Is nyanyi bahasa Indonesia mantep. Oke. Gimana? Terus selanjutnya malam. Terus pekerjaan apa yang kamu lakukan malam hari? Selanjutnya job desk-nya aku ya. Selanjutnya malam hari apa yang kamu lakukan? Oke, setelah lunch tadi kan si kakaknya balik lagi. Tapi aku tuh belum jelasin dari yang lunch. Kan sore aku sering bawa anaknya keluar si kecil. Selanjutnya mau malam aja bro. Ada apa nih kegiatan malam? Aduh buset, parah banget dah. Oke. Allahu Akbar, gimana sih? Ini 48 menit cuma jadinya 10 menit sumpah. Udah gosong kita. Oke. Setelah itu baru masuk ke proses yang apa tuh sebutannya? Apply. Yes, enggak yang prosedural. Jadi kayak yang pertama ulang. Apa ide banget yang apply. Yang prosedural. Terus lucu.